Bayangkan sejenak, kita melangkah di antara perumahan-perumahan adat, menyaksikan alunan tari dan musik tradisional, dan merasakan hangatnya sambutan budaya lokal. Itulah Indonesia, negara kepulauan dengan keanekaragaman etnis, bahasa, adat, seni, dan tradisi yang tak ternilai harganya. Namun, di balik pesonanya, warisan budaya kita sedang menghadapi tantangan yang semakin serius. Di era globalisasi dan modernisasi yang kian pesat, pengaruh budaya asing, perubahan gaya hidup, dan kurangnya apresiasi nilai-nilai lokal mengancam kelestarian identitas komunitas. Banyak tradisi mulai terpinggirkan. Generasi muda pun terkadang tak lagi memahami maknanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan budaya bukan sekedar artefak masa lalu, tetapi kekuatan hidup yang berkelanjutan? Jawabannya terletak pada pariwisata berbasis komunitas, sebuah pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam menjaga dan mengelola warisan budaya mereka sendiri. Di sini, warga bukan hanya penonton atau objek wisatanya, melainkan penggerak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembagian manfaat ekonomi. Di tengah denyut kehidupan desa, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai dari sekadar objek wisata. Kita melihat hubungan antara manusia dan tanahnya, antara tradisi dan masa kini, antara pengunjung dan tuan rumah. Disinilah inti dari pariwisata berbasis komunitas, sebuah ruang di mana budaya tidak dipamerkan, tapi dihidupi. Ketika seorang ibu menenun kain yang diwariskan turun-temurun, ketika anak-anak menyambut tamu dengan tarian khas mereka, dan ketika para tetua berkisah tentang makna-makna yang tersimpan dalam simbol dan warna, saat itulah wisata menjadi lebih dari sekadar perjalanan. Ia menjadi pertemuan antara cerita lama dan mata yang ingin mengerti. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi penjaga nilai-nilai lokal dan sekaligus tuan rumah yang percaya diri. Tidak ada yang perlu disembunyikan atau dibuat-buat, karena semua yang ada di sana lahir dari keaslian, dari keringat, kebanggaan, dan cinta terhadap identitas sendiri. Melihat semua ini, kita menyadari bahwa pelestarian budaya bukan hanya soal masa lalu, tapi soal masa depan yang ingin kita bentuk bersama. Dan pariwisata berbasis komunitas bukan hanya tentang menarik wisatawan, melainkan tentang memberdayakan masyarakat agar mereka menjadi pemilik dan penjaga warisan mereka sendiri. Untuk itu, dalam presentasi berikut, kami akan mengulas lebih dalam tentang konsep, tantangan, hingga strategi implementasi nyata dari pelestarian budaya melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pelestarian budaya dan strategi pariwisata berbasis komunitas. Perkenalkan, saya Devika Amanda dengan NIM 230503045. Ada teman saya bernama Piko Febrian dengan NIM 2205040017. Ariana Ananta dengan NIM 23030635, Muhammad Rizky Trigunawan dengan NIM 2305010008, Johan Wilfriedus Pane dengan NIM 2307050091, Adi Purnomo Sihaloho dengan NIM
2408020068. Ada Cynthia Wulandari Angkat dengan NIM 2408020009. Ada Nadia Yuliani dengan NIM 2313011063. Dan Berkat Kasih Nababan dengan NIM 22050440. Nah, jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi pelestarian budaya dan strategi pariwisata berbasis komunitas. Di sini kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi budaya adalah unsur yang penting adalah membentuk identitas dan karakter suatu bangsa. Budaya itu sendiri mencerminkan siapa kita dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia sendiri, kekayaan budaya itu sangat beragam. Mulai dari adat istiadat, kesenian tradisional, bahasa daerah, lalu ada kuliner khas, hingga warisan leluhur. Nah, keragaman ini juga menunjukkan betapa kayanya Indonesia dalam hal budaya. Setiap daerah itu memiliki karakter budaya yang unik, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik itu domestik maupun di mancanegara. Mereka datang bukan hanya karena menikmati keindahan alamnya saja, tetapi karena budaya kita yang istimewa itu sendiri, gitu. Jadi budaya yang terpelihara dengan baik bukan hanya memperkuat jati diri bangsa, tetapi juga memiliki sebuah nilai yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam hal pengembangan pariwisata. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada potensi budaya sebagai aset pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa budaya menyumbang signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata nasional. Nah, ini menunjukkan bahwasannya budaya bukan sekedar warisan leluhur, melainkan harta karun hidup yang menjadi penggerak utama pariwisata Indonesia. Bayangkan tari kecak di Bali yang memukai dunia dengan harmonisasi suara dan geraknya, atau festival Tabuik di Sumatera Barat yang memadukan tradisi, drama, dan spiritualitas dalam satu panggung spektakuler. Belum lagi Keraton Yogyakarta yang bukan hanya ikon wisata, tapi juga living museum yang menyimpan napak tilas budaya dari Pulau Jawa. Nah, budaya adalah ini menunjukkan bahwasannya budaya-budaya tersebut bukan hanya sekedar atraksi, melainkan mahakarya yang mengubah kunjungan wisatawan menjadi pengalaman tak terlupakan. Setiap gerak, ritual, dan cerita di baliknya adalah magnet ekonomi kreatif yang mendorong gelombang kunjungan, membuka lapangan kerja, dan mengangkat martabat bangsa di mata dunia. Mungkin slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya itu kita akan membahas strategi pelestarian budaya melalui pariwisata komunitas. Nah, salah satu strategi yang efektif dalam melestarikan budaya adalah melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas atau community based tourism, atau biasa disebut CBT nih teman-teman. Nah, pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya mereka sendiri. Nah, artinya teman-teman, masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau objek dalam industri pariwisata, tetapi justru menjadi subjek yang aktif terlibat dalam seluruh prosesnya. Nah, CBT ini teman-teman berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemandirian ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam mengelola potensi budaya dan destinasi wisata di daerah mereka. Nah, ini bukan hanya soal menjual atraksi budaya kepada wisatawan, tetapi tentang merawat identitas budaya sambil mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nah, salah satu contoh penerapan CBT ini teman-teman, yang saya kutip itu yaitu Desa Wisata Ngelanggeran di Yogyakarta nih. Di Desa Ngelanggeran di Yogyakarta, di Gunung Kidul Yogyakarta ini teman-teman, adalah salah satu contoh nyata dari keberhasilan CBT teman-teman. Dulu desa ini hanya dikenal sebagai wilayah pegunungan kapur biasa. Namun setelah masyarakat setempat mulai menggali potensi budaya dalamnya nih, serta mengelola tempat tersebut sebagai destinasi wisata berbasis komunitas, desa ini mulai berubah teman-teman. Nah, warga lokal nih yang membuka homestay di sana, menjadi pemandu wisata di sana, menyelenggarakan pertunjukan seni tradisional, dan mengajarkan keterampilan lokal seperti membati atau keterampilan membuat makanan khas nih teman-teman.
Yang menarik, semua ini dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan tidak menghilangkan jati diri desa di sana. Nah, selain mendapatkan manfaat ekonomi, masyarakat juga menjadi lebih bangga terhadap budayanya. Anak-anak muda di sana nih teman-teman, sebelumnya merantau keluar daerah. Nah, sekarang banyak nih yang memilih untuk kembali ke desa dan terlibat dalam pengelolaan wisata ini. Nah, dari kutipan tersebut dari Desa Ngelanggeran di Yogyakarta tersebut nih teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa dengan pendekatan ini teman-teman, dengan menjadikan masyarakat sebagai orang yang bekerja langsung di dalam pariwisata ini. Nah, pelestarian budaya tidak lagi menjadi beban teman-teman, tetapi justru menjadi sumber kebanggaan dan penghidupan bagi masyarakat lokal. CBT ini bukan hanya strategi, tetapi sebuah gerakan bersama untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup, relevan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa strategi utama yang digunakan dalam Community Based Tourism atau CBT ini. Yang pertama yaitu pendidikan budaya dan juga pelatihan masyarakat. Nah, masyarakat ini tuh dapat diberikan pelatihan mengenai cara pengelolaan wisata mereka, pemasaran produk budaya mereka, serta pemahaman mereka terhadap nilai-nilai dari warisan budaya mereka. Nah, ini tuh penting agar masyarakat itu memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya menjaga budaya lokal. Yang kedua itu ada kelembagaan lokal, di mana pembentukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang akan menjadi wadah masyarakat untuk berorganisasi, mengambil keputusan kolektif, dan juga mengatur pembagian manfaat dari pariwisata tersebut. Yang ketiga yaitu penguatan ekonomi kreatif lokal, di mana di sini tuh akan memfasilitasi pengembangan usaha kecil berbasis budaya seperti pembuatan batik, tenun, dan kuliner khas yang ada di daerah tersebut yang nantinya akan dipasarkan langsung kepada wisatawan. Yang keempat yaitu kemitraan multi pihak. Di sini tuh dibuat kerjasama antara pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, dan juga sektor wisata, sektor swasta yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas dari masyarakat tersebut dan menjamin keberlanjutan dari program pelestarian tersebut. Yang terakhir yaitu promosi digital, di mana menggunakan pemanfaatan media sosial dan juga platform digital untuk memasarkan destinasi wisata berbasis budaya yang digunakan pada saat ini karena era sekarang itu menggunakan era digital. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya itu contoh keberhasilan Desa Pengelipuran. Desa Pengelipuran di Bali menjadi contoh sukses pelestarian budaya melalui pariwisata komunitas. Desa ini berhasil mempertahankan tata ruang adat dan pola hidup tradisional masyarakat dengan keterlibatan penuh warga. Desa ini menjadi destinasi wisata internasional yang tetap menjaga nilai-nilai budayanya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan beriringan jika dikelola secara partisipatif. Meskipun berbasis komunitas punya banyak potensi, implementasi komunitas tidak relevan. Antaranya yang pertama, rendahnya kapasitas masyarakat dalam manajemen destinasi wisata dan pelestarian budaya. Banyak warga lokal yang belum punya pengalaman atau pengetahuan yang cukup dengan baik. Misalnya dalam hal promosi, pengelolaan homestay, dan menjaga nilai-nilai budaya lokal. Akibatnya, mereka sering cuma jadi penonton, bukan pelaku utama dalam pengembangan wisata di daerahnya sendiri. Yang kedua, infrastruktur yang minim seperti akses jalan, fasilitas umum, dan koneksi teknologi. Akses menuju lokasi wisata kadang masih susah karena jalan rusak atau transportasi umum yang minim. Belum lagi soal fasilitas seperti toilet umum, penginapan, atau sinyal internet yang belum tersedia. Hal-hal yang kayak gini bisa bikin wisatawan enggan datang. Walaupun sebenarnya daerah tersebut punya potensi budaya yang besar. Yang ketiga, ancaman komersialisasi berlebihan yang menjadikan budaya sebagai tontonan tanpa makna. Ada juga risiko budaya lokal malah menjadi tontonan semata demi menarik wisatawan. Contohnya, upacara adat yang tadinya sakral bisa berubah menjadi sekedar pertunjukan. Kalau sudah kayak gini,
Makna asli budaya bisa hilang dan malah bikin masyarakat lokal nggak nyaman. Yang keempat, pendanaan yang terbatas, sehingga banyak program pelestarian berhenti di tengah jalan dan tidak berkelanjutan. Banyak program wisatawan komunitas yang berhenti di tengah jalan karena masalah dana. Masyarakat nggak punya cukup modal, dan bantuan dari pemerintah atau swasta juga nggak selalu tersedia. Tanpa dukungan finansial yang jelas, sulit untuk mempertahankan program pelestarian budaya maupun perbaiki fasilitas wisata. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya solusi terhadap hambatan. Solusi terhadap hambatan yang kami dapat itu ada 4. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan di bidang konservasi budaya dan manajemen wisata. Yang kedua yaitu penggunaan dana desa dan CSR untuk membiayai pelestarian budaya dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada komunitas lokal dan pelestarian budaya termasuk pemberian insentif. Dan yang terakhir, penguatan arsip budaya agar masyarakat memahami makna budaya bukan hanya bentuknya. Lalu selanjutnya kesimpulannya itu pelestarian budaya melalui pariwisata berbasis komunitas terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga nilai-nilai tradisional masyarakat. Nah, dari keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Dengan pendekatan kolaboratif dan komitmen jangka panjang, budaya lokal dapat terus hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi. Baik, sepertinya sudah semua materi dijelaskan. Nah, jadi kelompok 2 ini tadi sudah menjelaskan tentang strategi pelestarian budaya melalui pariwisata komunitas, kemudian juga sudah menjelaskan tentang hambatan, juga solusinya, serta strategi yang memang cocok digunakan untuk menarik pelestarian dalam berbasis komunitas ini. Nah, jadi setelah selesainya semua materi yang kami bahas, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun memberi saran kepada kelompok kami persilahkan. Baik, untuk Mas Lana Rida, kami persilahkan. Terima kasih pada kelompok 2. Saya dari kelompok 5 izin bertanya. Jadi pertanyaan saya, dalam konteks keberlanjutan, mana yang harus diprioritaskan? Otentisitas budaya atau adaptasi terhadap pasar wisata global yang dinamis? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan pada Kak Gracia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gracia Mebrina Drusurbak dari kelompok 1. Di sini kita sebagai lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis komputer. Terima kasih. Kemudian, silahkan. Sebelumnya terima kasih. Ini izin tanya, ya. Menurut kelompok kalian, budaya seperti Iki Pali, nanti orang itu punya tradisi memotong sebagai ungkapan kesedihan ketika anggota keluarga atau kerabat dekat mereka meninggal. Menurut kalian, tradisi yang ekstrim seperti ini itu perlu dipertahankan atau perlu digimanakan menurut kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bertanya. Kami meminta pertanyaannya diketik. Apakah ada teman-teman lain yang kepada Kak Agnes, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk yang kesempatan yang diberikan dari kelompok 2. Saya Agnes Teresia Manurung, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Kelompok 2 kan tadi udah membahas nih mengenai pelestarian budaya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah semua bentuk budaya itu memang layak dikembangkan menjadi objek wisata, dan bagaimana seharusnya kita dapat menentukan batasan etis dalam memilah budaya mana nih yang cocok untuk ditampilkan kepada publik, dan juga budaya mana yang sebaiknya tetap dijaga sebagai identitas internal komunitas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada teman-teman lain ada yang ingin? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Nanti sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pemaparan materi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Jadi objek wisata, dan bagaimana seharusnya kita
menentukan batasan etis dalam memilah budaya yang boleh ditampilkan kepada publik dan mana yang sebaiknya tetap dijaga sebagai identitas internal komunitas. Nah, menurut saya ini pertanyaan yang cukup bagus ya, karena sering juga jadi bahan diskusi di kalangan mahasiswa yang sering belajar tentang budaya, apalagi antropologi. Jawabannya juga sebenarnya cukup kompleks ya, apalagi ini dua pertanyaan yang berhubungan kan. Nah, di pertanyaan pertama itu bagaimana, apakah semua budaya lain jadi objek wisata? Nah, jawaban dari kami itu nggak selalu. Kenapa? Karena walaupun banyak bentuk budaya itu menarik dan punya potensi jadi daya tarik wisata, bukan berarti semuanya cocok atau boleh ditampilkan ke publik secara bebas. Kenapa? Karena beberapa budaya punya nilai-nilai sakral dan makna mendalam atau cuma bisa dimengerti sepenuhnya oleh orang di dalam komunitas sendiri. Contohnya kayak ritual adat yang bersifat spiritual atau tradisi keluarga yang sangat privat. Karena kalau dipaksa dipertontonkan buat wisatawan tanpa pemahaman yang benar, bisa-bisa malah jadi bentuk komoditas budaya yang tadinya cuma punya makna mendalam bisa berubah jadi guras mata dan itu bisa merusak nilai aslinya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara menentukan batasan etisnya? Nah, disinilah pentingnya kesadaran etis dan keterlibatan komunitas lokal. Beberapa halnya yang bisa dijadikan pedoman itu mendengarkanlah suara dari komunitasnya langsung. Kayak budaya itu kan milik mereka, bukan milik orang luar. Jadi mereka yang paling berhak menentukan mana yang boleh ditampilkan dan mana yang sebaiknya tetap dijadikan bagian dari identitas internal. Yang kedua itu pahami konteksnya dan jangan asal tampilkan. Ada budaya yang cuma dilakukan pada waktu atau tempat tertentu dan itu harus dihormati. Misalnya ada ritual yang hanya boleh dilihat oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, kalau itu dipaksain buat dibuka ke umum, artinya kita itu dan melanggar nilai sakralnya. Yang ketiga itu libatkan ahli budaya atau tokoh adat. Nah, biar nggak salah langkah, karena kolaborasi dengan tokoh adat atau akademisi itu penting banget. Mereka bisa bantu ngejaga keaslian budaya dan pastiin proses pengemasan untuk wisata nggak keluar jalur. Yang keempat atau terakhir itu edukasi wisatawan, bukan cuma hiburan. Karena kalau suatu budaya dipilih buat ditampilkan, sebaiknya nggak cuma dijadikan buku tontonan, tapi juga jadi sarana edukasi. Misalnya dikasih narasi latar belakang, makna simbolik, atau proses asli di balik pertunjukannya. Nah, kesimpulannya itu bisa disimpulkan ya bahwa tidak semua bentuk budaya layak dikomersialisasi sebagai objek wisata. Kita perlu punya kesadaran etis dan pendekatan yang partisipatif dengan komunitas lokal. Tujuannya itu bukan cuma buat menjual budaya, tapi justru untuk menjaga dan merawatnya. Dengan memilah mana yang bisa ditampilkan dan mana yang tetap dijaga sebagai identitas internal, kita bisa memastikan wisata budaya tetap menghormati nilai-nilai asli dan nggak merusak makna yang sudah diwariskan turun. Apakah cukup untuk jawaban dari pertanyaan Agnes dari Semanurung? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih kepada kelompok 2 atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Kak Gracia, yang dimana pertanyaannya itu adalah, sebagai mahasiswa, strategi apa yang menurut kalian paling relevan untuk menghindari eksploitasi budaya lokal dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas? Nah, jadi menurut kami strategi yang relevan itu ada beberapa strategi, yang dimana yang pertama itu kita harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif, yang dimana kita tuh harus membuat masyarakat ini menjadi subjek bukan objek dalam pengembangan pariwisatanya. Nah, kita harus melibatkan mereka untuk pengembangan, perencanaan, dan pengambilan keputusan agar budaya yang ditampilkan itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, strategi yang kedua itu ada mengutamakan pendidikan dan juga pemahaman budaya. Kita harus melakukan pendekatan edukatif, baik itu untuk para wisatawan atau para pengelola pariwisatanya, yang dimana mereka itu harus mengetahui nilai dan batas-batas yang harus dihormati dalam budaya lokal. Ini tuh membantu untuk mencegah penyalahgunaan ataupun pemalsuan budaya untuk keuntungan pribadi. Kemudian itu kita itu harus menggunakan strategi mengembangkan pariwisata berbasis etika dan kearifan lokal, yang dimana kita itu menggunakan prinsip kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata, termasuk untuk kita mengetahui adat, norma, hukum, tidak tertulis maupun tertulis dalam masyarakat setempat. Ini juga penting untuk pariwisata berjalan selaras dengan nilai budaya dan juga masyarakatnya. Kemudian itu kita harus mendukung ekonomi secara adil, yang dimana kita itu harus memastikan kegiatan pariwisatanya ini kembali ke masyarakat dalam bentuk pendapatan, fasilitas, dan juga pelatihan.
Kemudian yang terakhir itu kita bisa mendorong dokumentasi dan perlindungan budaya. Nah, maksudnya itu kita itu harus mendorong dokumentasi budaya lokal agar tidak menjadi atraksi wisata, tetapi juga diakui dan dilestarikan oleh generasi muda masyarakat tersebut. Jadi inti dari strategi ini bisa kita simpulkan, kita tuh harus mengembangkan pariwisata yang adil dan etis, juga berbasis partisipasi aktif masyarakat lokal. Karena semuanya itu bergantung juga pada masyarakat lokalnya. Mereka harus bisa mengimbangi untuk melestarikan pariwisata. Jawabannya bisa diterima, Kak. Baik, saya menerima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Raffi Hibatullah. Pertanyaannya, menurut kalian apakah budaya atau tradisi yang ekstrim atau tidak cocok lagi dengan zaman modern perlu dipertahankan? Contohnya seperti tradisi Iki Pali suku Dani di Papua yang memiliki tradisi memotong jari sebagai ungkapan kesedihan ketika anggota keluarga atau kerabat dekat meninggal dunia. Nah, menurut kami tradisi ekstrim seperti ini mungkin untuk sekarang itu melanggar HAM dan kesehatan ya, karena menyebabkan cacat permanen dan risiko infeksi. Kemudian udah nggak relevan lagi, bisa diganti contohnya simbolis saja, kayak fotonya aja yang dipotong. Kemudian kalau masih diadakan juga tradisi itu biasanya udah dilarang negara karena negara wajib melindungi warga negaranya dari praktik berbahaya. Namun nilai budaya di balik tradisi seperti solidaritas, penghormatan pada yang meninggal tetap penting dengan memberikan solusi seperti transformasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin dengan cara simbolis atau edukasi dan dialog dengan masyarakat adat untuk perubahan yang diterima. Intinya, tradisi perlu beradaptasi agar tidak punah, tetapi tanpa mengorbankan kemanusiaan. Begitu. Apakah bisa diterima, Bang? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maslana Rida Siregar. Pertanyaannya adalah, dalam konteks keberlanjutan, mana yang harus diprioritaskan, potensitas budaya atau adaptasi terhadap pasar wisata global yang dinamis. Nah, jadi jawaban dari kami perlu diketahui dulu ya, sebelumnya potensitas budaya itu adalah keaslian atau kemurnian dan kejujuran dalam menampilkan suatu budaya. Jadi dalam konteks keberlanjutan, baik potensitas budaya maupun adaptasi terhadap pasar wisata itu memiliki peran yang penting. Namun jika harus memilih mana yang perlu diprioritaskan, maka potensitas budaya lah yang sebaiknya menjadi fokus utama. Mengapa? Karena potensitas budaya itu akar ya dari identitas suatu budaya atau daerah. Tanpa mempertahankan budaya yang asli dan khas, daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata itu bisa hilang. Wisatawan datang bukan hanya karena untuk melihat tempat yang baru, tapi juga kan karena mengalami sesuatu yang unik ya dari budaya mereka sendiri. Jadi jika terlalu fokus pada adaptasi itu mengikuti kayak tren pasar global atau budaya-budaya, jadi resiko budaya lokalnya itu menjadi dangkal, dikomersialisasi secara berlebihan atau bahkan tradisional. Nah, namun bukan berarti adaptasi itu tidak penting. Tapi adaptasi itu tetap dibutuhkan biar supaya budaya lokal itu kayak bisa dikemas dengan cara yang lebih menarik, komunikatif lah, dan sesuai dengan ekspektasi wisatawan. Misalnya penggunaan media digital untuk promosi kayak peningkatan layanan atau penyediaan informasi. Jadi pendekatannya sebaiknya bukan memilih salah satu dan meninggalkannya yang lain, tapi menempatkan otentitas budaya ini itu di pasar global ya, tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan begitu keberlanjutannya itu bisa tercapai, budaya tetap hidup dan juga masyarakat lokalnya mendapatkan manfaat dari hasil nilai ekonomi, dan wisatawan pun memperoleh pengalaman yang otentik itu gitu. Dapat terjawab Kak Maslana? Belum saya dorong lah. Terjawab ya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya sudah semua pertanyaan dijawab dan semua jawabannya sudah diterima. Sekian dari jawaban pertanyaan kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan presentasi ini kami akhiri. Kami kembali. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, agak berisik. Maaf ya agak berisik nih karena lagi di luar, di dalam pulang. Nah, ini biar diskusi dulu kita tentang progres ya. Kita kan sebelumnya udah bagi-bagi bagian-bagian kita buat ngerjain. Nah, aku kan sama Berkat bagian video, edit video kan. Nah, adalah 3 lagi tuh paper, PPT, sama flyer. Nah, progres buat yang PPT sama makalah gimana? Sama flyer juga. Kalau boleh kasih tahu tolong. Untuk dari progres dari makalah itu kami udah mulai nyusun kan, udah nyari juga sumbernya dari jurnal, tinggal gabungin aja dari beberapa orang itu. Itu sih kalau dari makalah. Oke, terus kalau dari PPT sama bagian flyer, malah kan PPT sama makalah ini kan, sama flyer ini butuh kali kami yang video, karena emang itu kan ntar yang tampilkan juga kan dalam video. Gimana progres PPT sama flyer? Kalau kami tinggal menunggu materi dari makalah aja untuk tab. Ini yang bagian PPT atau flyer lah, flyer. PPT kan pasti ngambilnya dari makalah kan, karena makalah emang masih dalam pengerjaan. Ini bagian flyer gimana bagian flyer? Untuk bagian flyer, tolong yang belum upload fotonya ke G Drive, segera di-upload ya, biar fotonya dimasukin ke flyer. Sama untuk ketuanya, tolong mintain foto ibunya biar dimasukin ke flyer juga, biar tahu nanti revisi kita apa aja, biar cepat diganti juga. Oke, itu aja sih dari flyer. Oh, oke, makasih ya flyer. Emang sorry ya, aku juga belum mengupload foto pula ya kan. Ntar lah habis sudah nyampe rumah aku upload ya. Berarti udah nggak lagi udah down ya. Nah, untuk kami dari video ya sebenarnya sih udah gua kasih tahu ya di grup konsepku gimana. Cuman keburu ibu itu ngasih ngasih konsep videonya sendiri. Ya berarti paling itu kalau udah setelah ibu masih revisi palingan 2 hari lah siap itu. Ya itu ya video ya. Kalau aku tengok dari konsep video yang ibu itu kasih. Jadi ada lagi nggak tambahan atau apa kekurangan gitu atau apa? Kalian ada yang mau dibantu? Kalau dari makalah sejauh ini masih aman-aman aja sih, tapi nanti kalau ada kesulitan dari kami, nanti kami coba bicarakan di grup lagi. Oke. Kalau itu aman ya, nanti bagian PPT atau flyer emang kalau ada kesulitan bilang aja, karena bagian video kan emang agak terakhir ya setelah kita siap semua presentasi baru video. Kalau kayak gitu, kalau emang nggak ada lagi yang perlu diskusikan karena emang berjalan lancar pembagian dan pengerjaan kita, aku mungkin sebagai moderator diskusi ini ya, kita tutup aja lah ya. Kan juga ngapain lama-lama diskusi kalau emang berjalan lancar ya kan. Pada sekian diskusi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih, Wei. Sama-sama, Ketua.